Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elias Wiyanti dari kelas AK 601 akan menjelaskan materi terkait transaksi persediaan antar perusahaan dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi. Proses pencatatan untuk transfer persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan pencatatan bentuk transfer lain. Transfer pada biaya perolehan, yaitu saat penjualan persediaan menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan harga pokok penjualan terkait yang dicatat oleh penjual. Hal ini untuk menghindari kedua akun tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Kemudian laba konsolidasi tidak dipengaruhi oleh ayat jurnal eliminasi tersebut jika transfer dilakukan pada biaya perolehan, karena baik pendapatan dan penjualan dikurangi oleh jumlah yang sama. Transfer dengan keuntungan atau kerugian. Jadi pada saat penjualan antar perusahaan termasuk keuntungan atau kerugian. Ayat jurnal eliminasi untuk konsolidasi dalam periode transfer harus disesuaikan dengan akun laporan laba rugi, konsolidasian, dan laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi yaitu penjualan dan beban pokok penjualan, pendapatan dari penjualan antar perusahaan, dan beban pokok penjualan yang terkait yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dihilangkan. Untuk laporan posisi keuangan, yaitu persediaan, keuntungan atau kerugian atas penjualan internal perusahaan harus dihilangkan sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian. Pengaruh jenis sistem persediaan. Dalam sistem pengendalian persediaan perpetual atau periodik, untuk mencatat persediaan dan harga pokok penjualan. Dalam sistem ini, pembelian barang dagang didebit langsung ke akun persediaan. Penjualan memerlukan debit ke harga pokok penjualan dan kredit ke persediaan sebesar biaya perolehan barang dagang yang dijual. Jika menggunakan sistem persediaan periodik, maka pembelian persediaan barang didebit ke akun pembelian, bukan ke persediaan. Untuk tujuan konsolidasi, keuntungan tercatat atas penjualan persediaan antar perusahaan diakui pada periode persediaan tersebut dijual kepada pihak yang tidak berelasi. Sampai terjadinya penjualan kepada pihak luar tersebut, maka keuntungan penjualan antar perusahaan harus ditangguhkan. Laba bersih konsolidasi harus berdasarkan laba direalisasi dari afiliasi yang melakukan transfer karena keuntungan dari penjualan antar perusahaan tercatat dalam pembukuan perusahaan laba bersih. Berikut adalah contoh soal dari penjualan kembali pada periode transfer antar perusahaan. Itu pada saat persediaan dijual ke afiliasi dan dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama, asumsikan pada tanggal 5 November 2021, PT Anak menjual persediaan yang dibeli dari PT Induk ke PT non-afiliasi seharga 15 juta. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat dari gambar berikut. Review atas semua ayat jurnal yang dicatat oleh masing-masing perusahaan mengindikasikan saldo yang tidak tepat akan dilaporkan. Dalam laporan laba rugi konsolidasian, jika pengaruh dari penjualan antar perusahaan tidak dihilangkan, maka transaksinya akan menjadi seperti ini. Yang kedua yaitu penjualan kembali pada periode setelah transfer antar perusahaan. Pada saat persediaan dijual ke afiliasi dengan keuntungan, tetapi tidak dijual dalam periode yang sama,
Diperlukan penyesuaian untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada periode terjadinya penjualan antar perusahaan dan pada setiap periode berikutnya sampai persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi. Untuk jurnalnya seperti yang dijelaskan pada slide ini. Menggunakan metode ekuitas dasar, PT Induk mencatat bagiannya atas laba dan dividen PT Anak untuk tahun 2021 dengan ayat jurnal seperti berikut. Untuk kas diterima senilai 24 juta, kemudian investasi pada saham PT Anak 24 juta, kemudian investasi pada saham PT Anak 40 juta, dan pendapatan dari anak perusahaan 40 juta. Dan dari jurnal tersebut, saldo akhir akun investasi adalah sebesar 256 juta, kemudian 240 juta ditambah 40 juta dan dikurangi 24 juta. Ini untuk soal berikutnya. Misalkan PT Induk menjual barang dagangan kepada anak perusahaannya, PT Anak, senilai 100 juta dengan harga pokok senilai 75 juta pada tanggal 1 Desember 2024 sampai 31 Desember 2024, barang tersebut belum dijual ke pihak ketiga. Untuk pertanyaannya, apa jurnal eliminasi yang harus dibuat dalam konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, karena persediaan masih belum dijual ke pihak luar, maka laba antar perusahaan harus dieliminasi. Untuk nilai labanya yaitu senilai 100 juta dikurangi 75 juta dan akan didapatkan nilai sebesar 25 juta. Untuk jurnal eliminasi konsolidasi, penjualan 100 juta, harga pokok penjualan 75 juta, dan persediaan 25 juta. Untuk soal kedua, tentang persediaan sudah terjual ke pihak ketiga, yaitu PT Induk menjual barang ke PT Anak sebesar 200 juta, untuk HPP-nya 160 juta. Sebelum akhir tahun, seluruh barang telah dijual oleh PT Anak ke pihak ketiga sebesar 250 juta. Pertanyaannya, apakah perlu dilakukan eliminasi laba antar perusahaan? Jawabannya tidak perlu melakukan eliminasi laba karena laba sudah direalisasi ke pihak ketiga. Jurnal eliminasi yang diperlukan hanya untuk mengeliminasi penjualan dan HPP antar perusahaan. Untuk jurnalnya seperti berikut. Untuk soal yang ketiga, yaitu penjualan aset tetap antar perusahaan. PT Anak menjual mesin kepada PT Induk seharga 120 juta. Nilai buku mesin saat dijual adalah 90 juta. Transaksinya terjadi pada awal tahun dan umur ekonomi sisa 5 tahun. Pertanyaannya, apa jurnal eliminasi atas laba antar perusahaan dan depresiasi dalam laporan konsolidasi tahun pertama? Jawabannya lah. Jadi diketahui laba antar perusahaan yaitu 120 juta dikurangi 90 juta. Jawabannya 30 juta. Kemudian penyesuaian depresiasi tahunan 30 juta dibagi 5 tahun, hasilnya 6 juta. Kemudian jurnalnya seperti berikut. Laba ditahan 30 juta, aset tetap 30 juta, akumulasi penyusutan 6 juta, dan beban penyusutan 6 juta. Jadi jumlah yang dihasilkan dari transaksi persediaan antar perusahaan dari pembukuan terpisah PT Induk dan PT Anak dan jumlah yang seharusnya dalam konsolidasi adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya, pertimbangan tambahan.
penjualan dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lain, yaitu transfer persediaan sering terjadi antar perusahaan dalam pengendalian atau kepemilikan bersama. Pada saat satu anak perusahaan menjual barang dagangan ke anak perusahaan lain, ayat jurnal eliminasi sama dengan yang telah disajikan untuk penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Untuk kesimpulannya, yaitu transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi atau yang paling umum. Eliminasi memastikan bahwa hanya biaya perolehan historis persediaan dari entitas konsolidasi yang dimasukkan ke dalam neraca konsolidasi. Jika persediaan tersebut masih dimiliki dan dibebankan pada harga pokok penjualan di periode terjualnya persediaan tersebut kepada non-afiliasi. Jadi ada dua jenis penjualan atas persediaan, yaitu downstream dan upstream. Downstream adalah penjualan dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Jika penjualan dilakukan dengan harga yang sama dengan harga perolehan, berarti tidak ada masalah dalam pelaporan keuangan. Sedangkan transfer upstream adalah penjualan dari anak perusahaan ke perusahaan induk dan laba kotor anak perusahaan, tetapi tidak mempengaruhi laba operasi induk sampai barang dagang dijual kembali kepada entitas lain. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang tidak jelas juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.